Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di Pro 1 RRI Makassar untuk kebersamaan kita pagi ini di Lintas Makassar Pagi edisi Jumat 27 Mei 2022. Dan masih bersama saya juga Arman Yusri di ruang dengar Anda pagi hari ini. Kita masih melanjutkan pembahasan topik kita pagi ini terkait syarat vaksinasi ya dalam PPDB 2022. Dan dari pagi tadi kita sudah mendapatkan beragam komentar dan opini dari masyarakat ya terkait vaksinasi ini yang dijadikan syarat untuk pendaftaran untuk level SMA sederajat di Sulawesi Selatan. PPDB 2022 SMA sederajat bersyarat vaksin. Nah, tentunya ini masih menjadi polemik dan apa yang dikeluarkan ini tentunya juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akan ada penjelasan di mana saat ini kita akan coba dengarkan seperti apa nih penjelasannya mengapa PPDB 2022 untuk SMA sederajat tahun ini bersyarat vaksin. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita dari Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan juga selaku Ketua Panitia PPDB 2022 Bapak Harfansa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Iya, selamat pagi. Apa kabar ini Pak Arfansa? Alhamdulillah baik. Ini lagi gerimis-gerimis ini. Gerimis ya. Baik. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya Pak Arfansa sudah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar pagi hari ini. Dan ini kita banyak pertanyaan atau beberapa pertanyaan ini sekitar PPDB 2022. Ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini mengumumkan kalau vaksinasi ini menjadi syarat ya untuk pendaftaran SMA dan SMK di Sulawesi Selatan. Nah, apa yang menjadi penjelasan dari Pak Arfansa mungkin selaku Ketua Panitia PPDB 2022 ini? Silakan Pak Arfansa. Oh baik. Terkait dengan vaksin sebenarnya itu kan memang menjadi suatu keharusan di setiap instansi ya, termasuk di sekolah, bukan cuma PPDB Pak ya. Karena kita tahu bersama bahwa untuk anak sekolah ini kalau tidak divaksin kan apalagi kalau imunitasnya menurun, maka rawan sekali tertular berbagai penyakit termasuk corona ini ya. Dan apakah itu siswa SMP, SD, SMA kan sebenarnya sudah divaksin semua. Jadi tidak ada soal kalau masalah itu ya. Baik. Halo? Jadi tidak ada persoalan soal itu karena mungkin hasil dari program vaksinasi sebelumnya begitu ya? Iya, hasil dari program vaksinasi sebelumnya. Sudah cukup lagi tinggi pula begitu. Ini juga kan belum juga, baru kita masih dalam wacana untuk mempertimbangkan itu dalam pembahasan ya. PPDB-nya juga belum dimulai. Ya, ini karena tadi kita sedari pagi kita melempar ke publik nih beragam komentar dari orang tua, wali murid juga ya. Yang ada yang setuju, ada yang kurang setuju begitu, Pak. Dikarenakan tadi melihatnya karena anak-anak di level SMP, SD mungkin kan sudah divaksin ya. Sudah ya. Jadi mungkin dirasa tidak perlu katanya. Halo. Yang terpenting sebenarnya adalah pendataan ya, pendataan siapa yang sudah divaksin, siapa yang belum ya. Kalau sudah divaksin, apakah vaksin 1 atau vaksin 2 ya. Nah, kalau usia SMP yang nanti mendaftar ini kan belum booster ya, belum memungkinkan untuk booster, baru vaksin 1, vaksin 2. Tentu kalau mereka belum vaksin ya didorong untuk melakukan vaksin sepanjang itu tidak ada alasan terkait dengan pertimbangan kesehatan dari dokter ya. Kalau sudah vaksin 1 maka kita akan mendorong untuk melakukan vaksin 2 seperti itu.
Baik. Jadi kepentingan pendataan itu yang paling penting Pendataan sebenarnya. ya. Baik. Nah, ada juga nih saya melanjutkan ya pertanyaan dari orang tua wali murid nih. Ya. Mungkin ini sah-sah saja katanya bisa menjadi syarat, tapi kalau boleh gitu ya, nanti setelah diumumkan kelulusan begitu. Jadi vaksinasi ini bisa menjadi syarat sebelum tatap muka di sekolah. Nah, gimana menurut Anda, Pak? Mungkin bisa nggak diarahin seperti itu agar tidak membebani katanya di awal? Itu juga satu opsi ya. Itu juga satu opsi, nggak masalah sih. Ya, tapi itu tadi yang terpenting kita mau itu sudah ada data di kita, ya sudah ada data di kita bahwa misalnya ini anak ya yang mendaftar ini udah vaksin 1, ya. Nah, nanti kalau dia masuk ya kita dorong untuk vaksin 2 seperti itu. Artinya tidak menjadi pengganjal sebagai syarat utama di awal begitu Pak ya? Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Nah karena kalau itu tentu kan kalau misalnya dia belum vaksin kan ada apa alasannya belum vaksin kan seperti itu. Itu akan dilampirkan. Iya ya. Baik, jadi ini masih digodok begitu ya oleh ya masih. Tapi kemungkinan besar akan terrealisasi Pak ya? Ya bisa tidak ya. Tapi yang terpenting pasti itu dilakukan pendataan Pak. Pendataan. Karena kita ini untuk SMA ya, karena provinsi itu kewenangannya SMA, SMK, ya SLB itu kan kami sudah melakukan pendataan semua. Sementara kalau SMP itu kan SD kewenangan pemerintah kabupaten kota, ya. Datanya belum ada sama kita, makanya kita perlu data lah. Oh, jadi sementara ini masih perlu gunanya untuk juga mendata begitu ya? Iya. Baik. Nah, rencananya untuk pembukaan PPDB 2022 untuk SMA sederajat ini dimulai kapan, Pak? Insya Allah kalau tidak ada halangan kita mulai pada tanggal 20 Juni. 20 Juni. Dan itu akan serentak. Ya. Mungkin ada syarat-syarat lain yang menjadi sedikit pembeda di tahun 2022 selain vaksinasi ini? Pada prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama karena PPDB tahun 2021 Juknis dari kementerian itu tidak berubah. Tidak berubah ya. Jadi pada prinsipnya dengan tahun lalu itu sama dengan yang sekarang. Kecuali yang vaksin ini. Jadi kita berharap memang itu semua anak sekolah nanti yang masuk itu memang sudah vaksin Pak. Sehingga kita lagi tidak ragu-ragu lagi di dalam mereka melakukan interaksi ya dengan teman-temannya. Jadi intinya adalah tujuannya bagaimana sekolah tatap muka ini bisa berjalan aman begitu Pak ya? Iya seperti bagi itu. Siswa dan seperti semua ruang lingkup sekolah begitu. Iya. Nah, ini memang harus karena kita boleh dikatakan masih pandemi begitu ya? Iya. Nah, jadi ada juga yang menitikkan bahwa bagaimana nih dengan anak-anak yang jalur prestasi Pak? Di PPDB 2022 ini bila mana begitu ya. Dari awal mungkin tidak boleh mendapatkan vaksinasi begitu karena ada kondisi yang tidak memungkinkan. Akan ada pengecualian atau akan jalur khusus nih dari PPDB 2022? Ya, sama semua apakah itu jalur prestasi, jalur zonasi, itu kan terkait dengan vaksin pemberlakuannya sama semua. Ya. Yang tidak vaksin itu kan memang kita minta apa alasannya sehingga tidak vaksin, ya kan gitu, kan. Misalnya dia alergi dengan obat vaksin misalkan, tentu kan ada keterangan dari dokter, nggak bisa hanya diomong saja, seperti itu. Oke, berarti syaratnya ini ataupun persyaratan terkait vaksin ini bisa begitu ya, ada persyaratan tambahan dengan keterangan dari dokter begitu ya. Dan itu tidak menjadi penghalang untuk mudah-mudahan lah tidak menjadi. Yang jelas kita dorong untuk vaksin ya seperti itu. Oh iya. Karena yang belum vaksin atau yang vaksin 1 ya kita dorong untuk melakukan vaksin 2 supaya dalam berinteraksi ini kita nggak ada lagi ragu-ragu ya.
Nah, gitu. seputar vaksinasi nih, mungkin tadi juga banyak yang bertanya nih, bagaimana kalau misalnya belum sama sekali nih Pak ya, belum sama sekali. Jadi untuk memulai pendaftaran, dia baru vaksin gitu ya, dia baru Ya, vaksin, jadi baru istilahnya baru mendapatkan vaksin pertama nih saat dia ya, mendaftar. ya, Nah, itu kan butuh waktu ya, betul. untuk ke vaksin kedua. Nah, jangan sampai Ya. menjadi penggugur syarat anak-anak ini untuk melanjutkan pendidikan katanya Pak. Oh ya, jadi prinsipnya kan kita tidak boleh merugikan anak, Pak, hanya karena Dan itu sudah persoalan jaminan Pak itu, ya. ya. Kan tadi di awal saya sampaikan bahwa ini kan tujuannya untuk pemetaan ya, mendapat gambaran kita, ada data kita terhadap setiap anak ini yang mendaftar ini. Hmm. Apakah dia sudah vaksin atau belum? Kalau dia belum vaksin, tentu kan dicari tahu apa alasannya ya. Kalau tidak ada alasan medis, maka kita dorong untuk melakukan vaksin. Ya. Kalau dia sudah vaksin 1, nah, maka kita dorong untuk melakukan vaksin 2. Kan seperti itu. Jadi ada kelonggaran untuk memenuhi Oh iya, persyaratan ini ya. iya, betul. Ya mudah-mudahan tenggat waktunya dapat itu Pak. Iya, dapat. Masa sih hanya gara-gara waktu kemudian tidak diterima adalah. Jadi saya harap kepada seluruh masyarakat, seluruh orang tua nggak usah risau terkait dengan itu. Iya. Baik. Untuk ini menggandeng dari Dinas Pendidikan untuk ketua atau panitia PPDB 2022 ini menggandeng dari Dinas Kesehatan kan untuk vaksin ini, atau memang diperuntukkan mandiri mereka masing-masing akan mengurus? Iya, kalau sampai saat ini kan Dinas Kesehatan itu kan standby setiap saat di setiap puskesmas ya, siap melakukan vaksin. Ya, jadi kalau saja ada masyarakat termasuk calon siswa ini yang belum vaksin ya akan dipersilahkan mendatangi puskesmas yang terdekat dari tempat tinggalnya. Gitu. Baik, oke, saya kira memungkinkan begitu ya, di setiap sekolah nanti ada posko vaksinasi gitu. Kita belum berpikir ke situ ya. Okay. Belum berpikir itu, tapi bisa jadi ya. Kita bisa mengundang mereka ya setiap saat. Dinas Kesehatan setiap saat itu kalau kita undang untuk datang melakukan vaksin, mereka datang. Saling berbagi ya. Baik, ya. Mungkin karena di sela kesibukannya Pak Harpansa nih, selaku Ketua Panitia PPDB 2022, pendengar, mungkin terakhir Pak, kepada seluruh pendengar, kepada seluruh masyarakat, orang tua, wali murid di Makassar dan Sulawesi Selatan yang akan mendaftarkan anaknya di PPDB 2022, ada pesannya Pak terkait syarat vaksinasi nih? Ya, halo Pak Harpansa. Iya. Baik. Halo. Ya, kepada seluruh wali murid atau orang tua nih yang di rumah, ada mungkin pesannya Pak terkait syarat vaksinasi ini yang ingin mendaftar PPDB 2022 untuk SMA dan sederajat. Ya, kami dari panitia PPDB provinsi ya untuk tingkat SMA, SMK dan SLD menghimbau ya bagi calon siswa dan orang tua siswa supaya mereka semua melakukan vaksin ya. Kalau belum vaksin, kalau sudah vaksin 1 ya, tolong melakukan vaksin 2 ya. Supaya di dalam berinteraksi kalau anaknya nanti sudah diterima di sekolah itu kita tidak ragu-ragu lagi. Ya. Iya, oke, baik. Terima kasih untuk waktunya yang singkat Pak Harpansa. Mudah-mudahan tidak mengganggu nih waktu, katanya akan ada rapat nih Pak Harpansa. Iya. Terima kasih untuk konfirmasinya pagi ini bersama kami di Protonton di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian tadi penjelasan dari Ketua Panitia PPDB 2022 langsung ya bersama Pak Harpansa yang juga selaku Sekretaris dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terkait syarat vaksinasi untuk pendaftaran PPDB 2022 untuk level SMA, SMK sederajat tahun ini. Jadi seperti itu, akan ada mungkin
keringanan, mungkin akan ada pertimbangan bagi calon siswa ya, kalaupun mungkin ada kendala terkait memenuhi persyaratan ini, misalnya kendala kesehatan ataupun mungkin tidak bisa divaksin dan sebagainya, tentu ada jalan pertimbangan dengan surat keterangan dan sebagainya. Tapi dari Pak Harfansa tadi mengatakan bahwa ini masih digodok syarat ini seperti apa, masih dalam penggodokan. Mudah-mudahan ini juga dimengerti begitu ya, karena memang tujuannya juga agar saat bersekolah ataupun juga nanti sekolah tatap muka langsungkan itu semuanya aman, karena ini masih pandemi. Terima kasih Pak Harfansa, semoga bisa nanti diupdate informasinya. Dan pendengar, saya akan berlangkah ke sesi berikutnya. Ada narasumber kita berikutnya nanti yang akan hadir, masih terkait penjelasan bagaimana PPDB 2022 ini untuk SMA sederajat itu bersyarat vaksin. Untuk itu tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Bersamamu, senyum manis di bibirmu membuat diriku terpesona kepadamu. Ingin ku ungkapkan semuanya padamu. Akan ku curahkan segalanya untukmu. Biarkanlah ku genggam kasihmu, lupakanlah segala prasangka. Hanya engkau yang ada di hatiku selalu. Hanya kau seorang. Saat ini segalanya jadi kenyataan yang terindah. Tiada lagi keraguan itu di antara kita yang tersisa selamanya. Kini ku sadari cinta kita berdua takkan mungkin lagi kita akan berpisah. Biarkanlah ku peluk dirimu, lupakanlah segala prasangka. Hanya engkau yang ada di hatiku.
Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini? Oh, Yang Mulia Ratu Kumiranda lah yang paling kuat di negeri ini. Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat ratu? Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu. Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu? Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut. Seperti itu. Ayo cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang. Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan. Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh. Bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu. Misi, excuse me, Misi. Mau ambil itu. juga, Kak. Misi. Tabe kok itu? Kita tidak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa kakak ndak pakai kata tabe? Kak sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Kak, tabe Ki. Ih, aku tahu, Ji. Tabe, Sista. Waktu kamu peluk aku, cium kedua pipiku, bilang kamu sayang aku, bilang kamu cinta aku. Kini kamu telah pergi, tinggalkan aku sendiri. Aku mulai menyadari kamu yang paling berarti. Aku kangen kamu sayang, masih kangen kamu sayang. Maukah kamu kembali menjadi pacarku lagi? Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Ingat waktu kamu peluk aku, cium kedua pipiku, bilang kamu sayang aku, bilang kamu cinta aku. Kini kamu telah pergi, tinggalkan aku sendiri. Aku mulai menyadari kamu
aku sendiri. Aku mulai menyadari kamu yang paling berarti. Aku kangen kamu sayang, masih kangen kamu sayang. Maukah kamu kembali menjadi pacarku lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi dan masih menyapa Anda dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Terkait topik kita ya yang akan kita bahas selanjutnya dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu PPDB 2022 di mana SMA sederajat bersyarat vaksin ya. Di mana tadi juga kita sudah bersama dengan narasumber kita dari panitia PPDB yang memang mengisyaratkan ini masih dalam penggodokan begitu ya. Syarat vaksin untuk PPDB 2022 ini untuk pendaftaran SMA dan SMK sederajat di Sulawesi Selatan. Dan vaksinasi ini dijadikan salah satu persyaratan, dan saat mereka mendaftar PPDB maka status vaksinasinya itu sudah jelas. Jadi diimbau untuk segera ini sebelum pendaftaran mungkin sudah bisa deh ya, dimulai dulu. Dan tapi juga ini juga bukan menjadi syarat mutlak, sebab tidak sebuah anak bisa divaksinasi ya. Dijelaskan pula bahwa pihaknya tetap akan memperhatikan kondisi fisik dari para calon peserta didik apabila mengalami kendala untuk divaksinasi. Namun calon peserta didik wajib melampirkan bukti bahwa mereka memang tidak memungkinkan untuk divaksinasi. Ada kondisi kesehatan, komorbid, dan seterusnya. Ini bisa dibuktikan dengan keterangan dari pihak yang berwenang bahwa yang bersangkutan memang tidak bisa ya melakukan vaksinasi. Nah, adapun juga alasan menjadikan vaksinasi sebagai syarat adalah upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 utamanya di lingkungan sekolah. Dan upaya ini menjadi sekaligus mengejar target vaksinasi yang belum tercapai. Saat ini saya sudah terhubung dengan Ibu Andi Ernawati, Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Agak ribut. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Andi. Halo. Iya, halo. Baik, kita akan coba kembali terhubung ya, Pak, karena mungkin dalam kondisi atau mungkin di ruangan yang cukup ramai ini kayak kedengarannya tadi ya. Kita akan coba menghubungi kembali Bu Andi Ernawati, Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Makassar. Kita akan bertanya soal kesiapan dari pihak sekolah ataupun komentari terkait persyaratan begitu ya. PPDB 2022 ini yang bersyarat vaksin. Dan tentunya pertimbangan ini mengejar vaksinasi dan imunitas masyarakat, dan ini tujuannya adalah membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity dan memberikan rasa aman dan perlindungan kepada peserta didik ketika mereka menikmati layanan pendidikan di sekolah ya. Nah, orang tua siswa juga untuk persiapan PPDB ini dikatakan pihak dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menunggu persetujuan juga nih dari Kementerian Dalam Negeri ya. Setelah itu baru ditindaklanjuti nanti dengan peraturan gubernur, dan Dinas Pendidikan juga akan mensosialisasikan syarat vaksinasi ini kepada orang tua calon peserta didik
di mana menurut Pak Setiawan, orang tua perlu diedukasi nih mengenai pentingnya vaksinasi ini. Edukasi awal akan dilakukan selama ini sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa dalam konten pelayanan pendidikan diingatkan sekali lagi pada orang tua siswa dan peserta didik bahwa kewajiban mereka juga memenuhi status vaksinasi 1 dan 2. Oke, itu dia sedikit penjelasan terkait mengapa alasan vaksinasi ini dijadikan syarat untuk pendaftaran dan di mana diinginkan garis besarnya di sini adalah untuk bertujuan ya membentuk kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity ini. Dan tentunya juga ini salah satu mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19, utamanya di lingkungan sekolah. Baik, tampaknya kita masih akan tunggu gitu ya, bisa bergabung nanti dengan narasumber kita berikutnya pendengar. Dan Anda juga masih bisa berkomentar di sini. Anda bisa berinteraktif bersama kita di 0821 3333 9440 atau Anda bisa komen begitu ya di kolom Facebook fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di kanal YouTube RRI Makassar begitu ya. Dan juga di WhatsApp boleh 0821 3333 9440 untuk WhatsApp-nya. Selaku orang tua mungkin apakah sudah memahami ini atau bisa menerima hal ini? Di mana PPDB 2022 maksud saya untuk SMA dan sederajat ini bersyarat vaksin. Walaupun mungkin tadi sudah dijelaskan juga nih dari Ketua Panitia PPDB 2022 Pak Harfansyah ya mengatakan masih dalam penggodokan dan juga tadi beberapa informasi yang mengatakan bahwa ini belum ada pergubnya juga nih. Sementara di Binta begitu ya. Bagaimana kalau sudah ada nanti pengesahan dari Distrik dan juga dari gubernur begitu ya terkait peraturan ini maka baru akan dijalankan. Namun latar belakang untuk syarat vaksinasi untuk PPDB ini adalah tujuannya seperti tadi untuk melindungi anak-anak didik dalam dunia pendidikan ataupun dalam melakukan nanti sekolah tatap muka. Nah pendengar saya akan kembali ya setelah yang berikut ini dan jangan kemana-mana tetap bersama kami masih di dalam interaktif Lintas Makassar Pagi. Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Halo, Nak. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah. Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu? Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya. Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu kalau udah sampai. Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Adik-adik, jaga jarak ya. Normal ya. Sudah siap, Dek? Siap. Oke, sudah. Tunggu 30 menit ya, Dek. Saudara, vaksinasi pada anak usia 12 tahun hingga 17 Sudah makin divaksin, Nak. Gimana, Mi? Nggak sakit, Ji? Nggak mual, Ji, kita rasa. Baik-baik, Ji, Nak. Nggak demam, Ji. Ibu sudah bilang tuh, jangan Mi dulu vaksin. Biar Mi temanmu yang lain dulu yang divaksin. Nanti kenapa-kenapa, Nak. Tidak, Ji, Bu. Nggak apa-apa, Ji. Cuman sedetik, Ji juga. Nggak sakit sama sekali. Alhamdulillah, syukur Mi itu, Nak. Sedetik untuk generasi sehat.
Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu. Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet. A few moments later. Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja nggak bisa. Emosi saya. Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin? Ngeri mah. Masih mikir profesi guru itu gampang? Enggak mah, enggak. Ampun. Papa! Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak mah, ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik, melanjutkan kebersamaan kita di Lintas Makassar Pagi dalam dialog interaktif kita. Masih membahas terkait PPDB 2022, di mana SMA sederajat bersyarat vaksin. Kita bersama narasumber kita berikutnya beralih ke Pak Mirdan Miding, Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, kecil suaranya Pak, kecil. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Ya, halo Pak Mirdan. Ya, halo. Ya, sudah jelas Pak? Betul sekali, masuk di ponsel saya. Baik. Yang meriakan cuma kita. Oke, baik. Pak Mirdan Midin sudah bersama kita pagi ini. Ya. Sudah bisa menjelaskan Pak? Halo, kecil sekali. Oke, baik. Oke, baik. Kita kembali akan coba ya, pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih tunggu penjelasan berikutnya ini dengan narasumber kita, Bapak Mirdan Miding. Kita masih akan coba terhubung dengan beliau ya. Dan pendengar, terkait PPDB 2022 ini, SMA sederajat bersyarat vaksin. Kita masih coba terhubung kembali nih ya. Kalau dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan sudah menjelaskan tadi bersama Bapak Harpansah selaku sekretaris dan juga ketua panitia PPDB tahun ini, di mana tujuan utamanya adalah demi memenuhi kekebalan kelompok atau herd immunity, atau agar upaya juga nih memberikan rasa aman dan perlindungan kepada peserta didik ketika menikmati jalannya proses pendidikan sekolah tatap muka ke depannya. Baik, kita masih coba untuk berbincang kita dengan Bapak Mirdan Miding ini di antara ini karena masih terkendala dengan telekomunikasi kita. Baik, kita akan coba lagi dulu kasih informasi untuk Anda di pagi hari ini. Ya, masih tadi adalah soal vaksinasi ya. Syarat vaksinasi ini memang menjadi syarat pendaftaran bagi penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA di Sulawesi Selatan ya. Dan kita akan coba terhubung lagi ya dengan narasumber kita, dan Anda juga bisa bersama kami pendengar di 082133339440 selaku orang tua atau mungkin wali murid begitu ya. Ingin bergabung bersama kita, silakan kita buka line interaktifnya untuk Anda berkomentar juga terkait PPDB 2022 untuk SMA sederajat ini bersyarat vaksin. Dan tentunya ini masih cukup lama, 20 Juni ini akan terbuka
proses PPDB online ini ya. Dan tentunya ini masih digodok begitu ya oleh panitia dan hal terkait. Baik, kita sudah terhubung tampaknya dengan Pak Mirdad Midik. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo. Iya, sudah jelas suaranya Pak? Ya, kecil sekali. Pakai nomor yang satu, Pak, bisa nggak? Oke, Nomor baik, yang terima satu saya. kasih. ...94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pura-pura tidak tahu, lurus wajahnya seolah tak acuh. Pura-pura pandang jauh, matanya selalu tertuju padamu. Dalam hatinya mana kita tahu, kagum apa nafsu siapa yang tahu. Oh, mata laki-laki katanya begitu. Ada juga ada yang terlalu, sambil berkicau kata-katanya bau. Ada juga ada yang berkesan, pandang dan senyumnya malah menawan. Dalam hatinya mana kita tahu, kagum apa nafsu siapa yang tahu. Mata laki-laki katanya begitu. Gadis remaja yang baru kenal dunia. Gadis remaja yang baru kenal dunia. Matanya lelaki, kadang suka kadang ngeri dibuatnya. Ada juga ada yang terlalu, sambil berkicau kata-katanya bau. Ada juga ada yang berkesan, pandang dan senyumnya malah menawan. Dalam hatinya mana kita tahu, kagum apa nafsu siapa yang tahu. Mata laki-laki katanya begitu. Gadis remaja yang baru kenal dunia. Gadis remaja yang baru kenal dunia. Matanya lelaki, kadang suka kadang ngeri dibuatnya. Gadis remaja yang baru kenal dunia. Gadis remaja yang baru kenal dunia. Matanya lelaki, kadang suka kadang ngeri dibuatnya. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi ya. Intinya tetap bagaimana melengkapi vaksinasi untuk adik-adik peserta calon peserta didik ya di PPDB 2022 ini. Saya Arfan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.